Bapak dan Ibu serta adik-adik Apostol Bulung dan anak-anak sekolah minggu GPKB dimanapun berada, pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020 adalah merupakan kebaktian kita secara streaming yang terakhir. Kebaktian kita akan dipimpin oleh Amang R. Pandiangan, Amang Epulus GPKB. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berseteduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan temannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kalian sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat nomor 10 ayat 3. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikan dan tumbuhkanlah kepada kami kepercayaan yang benar. Tambahlah iman kami setiap hari agar bertambah teguh. Berilah kasih yang tidak munafik, agar kami mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Berilah pada kami keyakinan yang hidup, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 3. Ooh.
kita sehari-hari beserta dengan artinya. Kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan titahnya. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berilah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Jemaat bernyanyi kembali dari Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Jemaat, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita, dan kita berdoa untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan memohon keampunan-Nya. Kepada jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi sambil diiringi organ setengah suara. Ya Bapa Allah kami yang di surga, yang maha kuasa, penyayang dan pengasih, yang setia dan abadi, kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang tulus untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami meluapkan muka-Mu dengan ketidaktaatan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, janganlah ingat akan segala dosa dan kesalahan kami, tetapi limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, penyelamat kami, ampuni kami karena Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan,
dengarkanlah berita tentang keampunan dosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat 1. Epistel atau pembacaan Alkitab sebagai pendahuluan dari pemberitaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar kepada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Tatalah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada hatimu. Karena kita kuat seperti maut, kegagalan tinggi seperti dunia pada malam ini. Nyalakan adalah nyala api, seperti nyala api terbalik. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat yang pertama. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang Kristen dan gereja di sepanjang
sahabat dan zaman. Kita ucapkan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalifah dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit kedua dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berkuasa, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat bernyanyi dari film Jemaat nomor 39 ayat pertama. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang dari firman Tuhan untuk minggu kita, minggu ketiga sesudah Trinitatis, terangkat daripada kitab Rasul Paulus pada jemaat Kolose, pasal yang ketiga, diawali dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus keseluruhan jemaat GPKB dimanapun berada, demikian juga jemaat GPKB Menteng Resort Menteng ini, sesuai anjuran daripada pemerintah ataupun melalui arahan dari PD dan keputusan yang melalui surat Majelis Pusat kepada jemaat-jemaat GPKB, bahwa GPKB akan mengadakan ibadah mulai tanggal 5 Juni 2020. Itulah awal ibadah, arahan daripada pemerintah dan PD. Hendaknya semua
jemaat GPKB, dan GPKB melaksanakan ibadah sesuai arahan itu demi untuk mencegah apa yang kita alami yang dikatakan COVID-19. Itulah yang dapat mengawali daripada pertemuan kita, ibadah kita minggu hari ini, yaitu minggu 3 sesudah Trinitatis. Kiranya Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Tuhanlah yang membangkitkan semangat kita, sehingga kita dapat beribadah sesuai tanggal yang sudah saya sebutkan tadi. Tuhan yang memuliakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di mana topik daripada renungan kita minggu hari ini dikatakan membangun keluarga bahagia. Tentu pasti setiap orang yang sudah memasuki rumah tangga pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia. Boleh itu kita lihat ketika saudara-saudara kita sudah memasuki pernikahan, banyak ucapan-ucapan yang kita lihat, baik itu melalui pamit bunga, baik itu melalui pernikahan, semua itu berkata sehingga akan mengatakan menempuh hidup baru dan rumah tangga yang bahagia. Hal itulah yang perlu kita lihat pada minggu hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kenapa harus itu muncul? Disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Yang pertama, bahwa di jemaat Kolose aturan sebagaimana keluarga Kristen itu telah pudar. Artinya tidak lagi mereka sebagai suami atau sebagai istri, tidak lagi berlaku sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membangun satu bangunan, apakah itu gereja, apakah itu rumah, tentu bagaimana supaya rumah itu bagus atau gereja itu bagus dilihat oleh orang yang melihat. Bukan hanya warnanya saja lihat, tentu harus ada pondasi. Karena bagaimanapun kalau ketika pondasi bangunan itu tidak kuat dan kokoh, mau bangunan bagaimana kita buat, tentu akan ada perubahan. Sama halnya dengan rumah tangga, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ketika rumah tangga itu kalau tidak dibangun oleh beralaskan daripada firman Tuhan, mungkin bisa rumah tangga itu mudah akan terjadi sebagaimana yang kita dengar melalui media-media ataupun kita lihat di televisi. Tapi mudah-mudahan bagi warga kita ini seperti itu jauh. Hal itulah yang dikatakan Rasul Paulus pada minggu hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tentu bagaimana sikapnya bisa kita perhatikan setiap orang yang telah membina rumah tangga selalu menginginkan, selalu mengharapkan bagaimana rumah tangga itu memang rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dapat dipuji oleh saudara-saudara ataupun tetangga kita, terutama di hadapan daripada Tuhan. Memang pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang bapak, baik itu seorang ibu, tentu akan ada waktu persiapan yang matang. Maka ketika seorang yang telah menerima pemberkatan, mereka tanya, apakah mereka siap bersatu? Apakah mereka siap menerima apa tantangan-tantangan di dalam keluarga itu? Mereka akan menjawabnya, semoga kami siap dan dikuatkan oleh Tuhan. Itu pertanyaan itu disampaikan oleh gereja kepada mereka. Dan demikian juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada minggu Trinitatis yang ketiga hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama dapat kita lihat di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam nama Tuhan. Artinya seorang ibu perlu berperan dalam keluarga itu supaya keluarga itu dapat dibina. Artinya ibu ini, seorang istri itu berperan bagaimana dia menunjukkan istri. Tentu harus ada dia kerjakan, dia lakukan sebagai istri dia di dalam keluarga itu. Kalau hanya menantikan sebagaimana petunjuk daripada suami, tentu bisa rumah tangga itu timpang dalam perjalanan sebagaimana keluarga orang Kristen. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena dilihatnya
ketidakharmonisan dalam gereja, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga Paulus mendengarkan hal itu dan mengirimkan surat ini yang sebagaimana renungan kita hari ini, minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu menundukkan dirinya kepada suami bukan artinya bahwa suami itu semena-mena, tidak. Tapi ketika istri itu berperan sebagaimana dia di dalam keluarga itu, menunjukkan dia kesetiaannya kepada suami, menunjukkan kesetiaannya untuk mengajar ataupun mendidik daripada anak-anak. Itulah yang mau dituntut oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, terutama kepada saudara-saudara yang dikatakan sebagai istri dalam keluarga. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan pada ayat 19, hai suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hal ini boleh kita lihat. Pada umumnya lebih sering laki-laki kasar kepada istri daripada istri terhadap suaminya. Kenapa? Mungkin adalah perbelakannya, atau mungkin dia kurang yakin bahwa dia adalah orang dia sebagai suami bisa mengakibatkan terjadi hal sebagai yang dikatakan oleh ayat 19 bisa. Tapi kalau memang keluarga itu telah didasari dan diikat oleh kasih daripada Kristus, tidak akan terjadi sebagaimana suami semena-mena terhadap istrinya, semena-mena untuk mengatur atau berbuat terhadap istrinya. Tapi sebaliknya pasti suami akan mengasihi istri itu, karena itu adalah bagian daripada itu. Boleh kita bayangkan sekarang, ketika tidak dapat istri itu memberikan nasihat atau pengajaran kepada anak-anak, bagaimana perjalanan daripada keluarga itu? Atau katakan istri itu tidak pernah menasihati suami, bagaimana peranan suami? Tapi ketika ada timbal baliknya, begitu istri terhadap suaminya, demikian juga suaminya terhadap istri. Itulah yang dikatakan keluarga orang Kristen, keluarga yang dikatakan adalah keluarga yang berbahagia karena sudah didasari oleh daripada firman Tuhan dalam perjalanan rumah tangga yang mereka bina sejak mereka dipersatukan oleh Tuhan. Kasih suami kepada istri itu adalah memang benar-benar dari ketulusan, bukan karena melihat waktunya, bukan karena melihat sesuatu, tapi memang benar-benar dia laksanakan dari hati yang terdalam untuk mengasihi daripada si istri. Dan demikian juga si istri itu pasti istri mengasihi daripada suaminya dari hati yang terdalam yang bisa dia tuluskan, bisa dia sampaikan kepada si suami. Kasih suami kepada istri tidaklah membawa keresahan ataupun kesusahan bagi istri. Artinya kasih itu tidak berpura-pura, tidak holong anak berbuat, alih holong itu soalnya apa? Itulah yang dituntut oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Sebagaimana mereka itu jemaat, hendaknya mereka dapat menunjukkan peranan mereka sebagaimana jemaat yang dipersatukan oleh Tuhan. Sama halnya dengan gereja kita di PKB, khususnya di PKB Menteri. Kalau tidak Tuhan yang mempersatukan jemaat di PKB Menteri, coba kita lihat hadis daripada tempat tinggal daripada jemaat-jemaat kita. Tapi karena Tuhan yang mengundang, Roh Kudus yang menggerakkan hati daripada saudara-saudara kita jemaat di PKB Menteri bisa bersatu. Yang walaupun tempat tinggalnya mungkin ada yang sampai 2 kali transit supaya sampai di gereja, tapi itu tetap mereka lakukan karena memang digerakkan oleh Roh Kudus, disatukan oleh Tuhan untuk beribadah di GPKB Menteri. Hal itulah yang perlu diperlihatkan oleh jemaat Kolose, sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini supaya mereka bertobat, mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan mereka. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang menyesatkan itu sehingga pikiran-pikiran daripada si suami, pikiran daripada si istri, pikiran daripada si anak bisa berubah. Dapat kita lihat dalam dunia yang sangat maju kali ini, ya orang tua harus berperan mengarahkan anak-anaknya. Karena dengan kemajuan ini bisa membawa anaknya ke dalam jalan-jalan yang tidak benar. Tapi dengan kita selalu setia dan taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai suami ataupun sebagai istri, pasti keluarga itu akan dikatakan keluarga yang berbahagia.
Yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu, itu dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini adalah peranan daripada orang tua terhadap anaknya. Yang pasti, ketika anak itu dititipkan Tuhan kepada keluarga, yang pasti si ibu, si bapak pasti berulang-ulang mengajari si anak itu. Kenapa? Supaya anak itu tahu dan taat dan taat. Dan ketika itu menjadi satu suruh dalam hati si anak itu dan menjadi pelita dalam dia, yang pasti akan tunjukkan, sehingga komunikasi antara bapak dengan anak, antara anak dengan bapak, antara anak dengan ibu terhadap anak. Kita lihat di sana selalu berdasarkan daripada kasih, sehingga itulah yang dirasakan sebagaimana Kristus mengasihi manusia ini yang disebut dengan kasih agama. Demikian juga Bapak Ibu, kita sebagai berperan sebagai keluarga, kita berperan sebagai bapak ataupun sebagai ibu, kita harus dapat menunjukkan kasih itu terhadap supaya si anak tadi siap dan menerima apa anak kita, dan mereka mau menunjukkan tanggung jawab mereka sebagai anak, wibawa mereka sebagai anak, wibawa ibu sebagai ibu, dan demikian juga bapak. Hubungan bapak dengan anak pada ayat 21, Paulus jangan memberi nasihat kepada, katakan mari kita beri, jangan putus-putusnya kita memberi nasihat kepada anak. Demikian juga sebagai orang ibu, dengan kita selalu memberi nasihat kepada si anak tadi, anak itu akan merenungkan apa yang disampaikan oleh bapak itu kepada anak. Kenapa? Karena ada seperti ini beberapa orang bersaksi, pendidikan yang tidak pernah berakhir adalah membina keluarga. Sekolah yang tidak pernah menerima ijazah adalah membina keluarga. Artinya tidak ada akhirnya. Selama kita itu hidup dalam dunia ini, selama itu kita tetap menerima pendidikan, baik dia yang sudah tua, baik yang masih muda. Dan demikian juga sekolah yang tidak tamat-tamat adalah sekolah untuk mendidik dan membina mereka. Tidak ada tamat-tamat. Itulah yang perlu direnungkan oleh jemaat Kolose ketika Paulus menyampaikan surat ini kepada mereka. Tujuannya Bapak Ibu adalah supaya mereka berperan, apakah dia sebagai bapak, apakah dia sebagai ibu, apakah dia sebagai anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menjadi renungan yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan minggu ini yang pertama, rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak. Artinya bahwa rumah tangga yang dibina oleh Kristus pasti bertanggung jawab. Yang walaupun datang gelombang-gelombang ataupun situasi yang bisa mendesak daripada, tapi tidak mudah goyah rumah tangga itu, tetap akan selalu memohon petunjuk daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, hendaklah rumah tangga Kristen itu menjadi rumah tangga yang menyenangkan di dalam baik itu keluar. Artinya rumah tangga itu perlu dipelihara dan perlu untuk dipuji oleh tetangga, terutama Kristus sebagai yang membina keluarga itu. Jadi kita artinya kalau kita tetap harmonis, pasti Tuhan akan suka. Demikian juga gereja selalu dibikin gereja yang damai, yang aman, yang mudah-mudahan kami ke depan menjadi gereja yang damai, sehingga berkat Tuhan akan semakin kita rasakan, berkat Tuhan akan semakin dirasakan oleh gereja. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hendaklah rumah tangga itu saling berperan, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri, sehingga keluarga itu dikatakanlah keluarga yang harmonis, keluarga yang terbina sesuai dengan firman Tuhan yang sebagaimana yang disampaikan sebagai topik daripada minggu kita hari ini. Dikatakan di sana sebagai topik daripada minggu kita, membangun keluarga yang berbahagia. Tentu Bapak Ibu, membangun keluarga berbahagia itu katakan bukan hanya berperan suami, tapi hendaknya suami, istri, dan anak akan berperan dalam rumah tangga itu. Maka rumah tangga itu dikatakan rumah tangga bahagia. Gereja juga demikian Bapak Ibu. Ketika majelis dengan jemaat selalu berhubungan baik. Sebaliknya juga jemaat dengan majelis. Artinya ada
Kalau tak hubungan baik dalam gereja itu, itulah yang dikatakan gereja yang aman. Gereja yang diinginkan Tuhan, rumah tangga yang bahagia. Tentu bahagia itu bukan hidup dari banyaknya materi, tapi bagaimana peranan daripada suami, bagaimana peranan daripada istri, bagaimana anak dengan bapak dan ibu. Itu yang dikatakan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada Kolose, hendaknya sebagaimana yang dikatakan akan saya baca dari ayat 18 sampai ayat 21. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam nama Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu 3 Trinitatis hari ini Tuhan. Kiranya firman itu menjadi sumber bagi kami, baik kami sebagai bapak, baik sebagai ibu, juga sebagai anak. Kiranya kami dapat menunjukkan peranan kami, sehingga apa yang Tuhan katakan bagi kami, itulah yang menjadi wujud dalam keluarga orang Kristen pada jemaatmu, pada gerejamu di BKB, khususnya jemaatmu di BKB Menteng. Terima kasih Tuhan, kiranya sebagaimana kami dengar arahan daripada pemerintah ataupun persekutuan gereja-gereja ini dan surat arahan daripada pimpinan majelis pusat, bahwa gereja di BKB akan mengawali kebaktian tanggal 5 Juni 2020. Tentu kami sudah sangat rindu bersama dengan saudara-saudara kami, di mana 3 bulan kurang lebih Tuhan kami telah bersatu bersekutu, namun kami tetap melakukan ibadah melalui tempat kami masing-masing. Kiranya ibadah yang kami persembahkan selama tidak kami dapat bertemu di gereja, itu adalah bagian pemberian kami Tuhan, dan itu adalah persembahan kami. Kiranya itu menjadi dupa yang baik, yang bagus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami Tuhan menyerahkan rencana program daripada gereja di mana pun ada, khususnya gereja di BKB Menteng. Tentu di dalam kami menyambut beribadah bersama kami banyak persiapan. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah para majelis ini, supaya apa persiapan yang diaturkan oleh gugus kesehatan dapat dilakukan oleh jemaat di BKB Menteng ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan datang Tuhan ke depan, membawa saudara-saudara kami yang terbaring di tempat mereka masing-masing. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang pemulihan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Ajari mereka Tuhan melalui Roh Kudus, supaya mereka kuat dan memohon kekuatan daripada. Demikian juga para saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lansia. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, supaya Tuhan mereka tetap memanggil nama-Mu yang begitu. Bila ada saudara-saudara kami Tuhan yang menginginkan kesembuhan ataupun permohonan melalui doa mereka, kabulkanlah itu Tuhan, sehingga mereka merasakan bagaimana Tuhan terhadap mereka. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga lah yang menentukan pekerjaan kepada mereka. Yang menentukan Tuhan memohon daripada jodoh sesuai dengan umur mereka. Tuhan juga yang menunjukkan jodoh mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
ada jemaat Tuhan yang menginginkan daripada bukan anak kepada mereka Tuhan titipkan Tuhan. Kerinduan mereka juga kerinduan daripada gereja dan kerinduan kami semua. Kiranya doa daripada jemaat, doa kami melalui gereja Tuhan, dengarkan baik Tuhan. Itulah Tuhan yang kami sampaikan pada ibadah kami ini pada tanggal Minggu Trinitatis yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan gereja kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kami, sehingga kami mampu berbuat yang terbaik sesuai dengan perintah. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Minggu Jemaat 223 sambil mengumpulkan persembahan. Kepada saudara-saudaraku, ketika kita mengumpulkan persembahan di tempat kita masing-masing, marilah itu nanti kita serahkan ketika kita beribadah sesuai dengan aturan yang diaturkan oleh jemaat dan gereja kita. Kita bernyanyi. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menolong kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemuliaan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta teruskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pekerjaan, sehingga kami hidup dalam mengucapkan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari